Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di konten ini dan di beberapa konten ke depan, admin mungkin akan berusaha untuk membuat beberapa penjelasan dari beberapa episode yang sudah rilis sebelumnya. Entah itu soal pendalaman karakter lah, atau suatu peristiwa yang terjadi di salah satu episode. Apapun itu, admin usahakan akan bahas karena KKN sudah selesai dan banyak sekali judul-judul konten dan penjelasan di tiap episode yang sudah sangat telat admin bahas. Ya, semoga kalian tetap bisa menikmati. Oke, sudahi basa-basinya karena di konten kali ini akan kita bahas sosok Jurota Shishida, salah satu siswa pahlawan di kelas B yang memiliki kepribadian yang sangat unik. Terlebih lagi quirknya yang sangat kuat dan menakutkan. Untuk itu di konten kali ini akan kita bahas siapa Jurota Shishida yang sebenarnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Siapa itu Jurota Shishida? Jurota Shishida atau kita panggil saja Shishida adalah salah satu siswa dari jurusan pahlawan, tepatnya berada di kelas B. Shishida memiliki perawakan yang tinggi besar yang ditutupi bulu coklat lebat di sekujur tubuhnya dan dilengkapi dengan dua taring besar di rahang bawahnya. Ya, mirip-mirip Gigantomachia lah. Nah, maka dari itu banyak yang mengira bahwa dia adalah sosok mutan. Padahal tidak. Ya, sebentar baru kita bahas quirknya. Shishida pertama kali diperlihatkan pada chapter 26 dan di anime pada episode 16, tepatnya di season kedua. Shishida memiliki penampilan kostum hero yang hanya berupa celana biasa. Dia tak memakai baju karena quirknya yang mampu memanipulasi ukuran tubuhnya. Akan tetapi dilengkapi dengan kacamata hitam yang entah apa fungsinya, akan tetapi mampu menunjang penglihatan Shishida saat beraksi. Shishida memiliki nama hero yang adalah Gefaudan. Nama pahlawan ini setelah admin telusuri ternyata memiliki makna dan cerita di baliknya. Nantilah di segmen berikutnya baru kita bahas. Untuk kepribadian Shishida sendiri, dia cenderung bertele-tele dan makin tak jelas apa yang dia bicarakan ketika dia sudah dalam mode bisnya. Akan tetapi di balik keunikannya tersebut, Shishida adalah sosok yang memiliki akal pikiran yang sangat tajam. Terbukti dia mampu menganalisis identitas orang lain hanya dengan bermodalkan penciuman. Quirk Beast. Kita masuk di segmen pembahasan kekuatan. Oke, jadi Shishida memiliki quirk yang adalah beast atau kita bisa sebut dengan binatang. Quirk ini bertipe transformasi, yang dimana Shishida dapat merubah tubuhnya menjadi kebentuk beast yang lebih besar dan buas, sehingga membuat tampilan tubuhnya dapat mengintimidasi lawan. Nah, selain kemampuan merubah tubuh, quirk ini bakal mampu meningkatkan indera Shishida ke level maksimal, seperti penciuman misalkan. Lalu dengan merubah tubuhnya, otomatis bakal meningkatkan kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan akal yang lebih tajam. Sehingga Shishida digolongkan sebagai salah satu pemilik quirk dengan kekuatan fisik terkuat di kelas B. Kekuatan fisik dari Shishida bahkan bisa menangkal serangan listrik bertekanan tinggi dari Kaminari, karena kita tahu bahwa quirk Kaminari ini sangat kuat sebenarnya, bahkan dapat dikategorikan sebagai quirk instant kill. Namun bagi Shishida, sengatan listrik Kaminari hanya dapat membuat tubuh Shishida gemetar untuk sementara waktu, karena saking kuatnya quirk base milik Shishida ini. Tadi juga admin sempat menyinggung soal kekuatan penciuman. Nah, quirk base ini mampu meningkatkan kekuatan penciuman yang luar biasa hebat. Bahkan saking hebatnya, kekuatan penciuman dari quirk base ini membuat Shishida mampu mendeteksi keberadaan lawan, identitas, bahkan memprediksi serangan yang akan dipakai lawan untuk menyerang dirinya. Jika kalian yang mengikuti manga, mungkin ada sedikit kemiripan antara kemampuan beast ini dengan quirk Danger Sense, yang sama-sama dapat mendeteksi keberadaan dan gerakan lawan dengan sangat mudah. Akan tetapi tentu saja setiap kekuatan hebat memiliki kelemahan mendasar, dan quirk beast tak lepas dari hal tersebut. Jadi quirk beast memiliki kelemahan yang jika saja dia merubah ke mode beastnya, Shishida bakal meningkatkan sikap antusiasnya, sehingga akan cukup sulit mengontrol dirinya sendiri saat dalam mode beast ini. Alhasil, Shishida awalnya mudah dikelabui oleh Suyu dan Shinso. Selain itu, penciuman yang Shishida gunakan juga ternyata dapat dikelabui, dengan syarat si lawan dapat menutupi bau dari tubuhnya dengan bau yang lain, seperti contoh Kaminari dan Shinso yang mengelabui Shishida dengan memakai lendir dari tubuh Suyu. Jurus andalan. Shishida juga memiliki jurus andalan, meskipun jarang diperlihatkan, akan tetapi sudah cukup untuk membuat penggemar My Hero Academia menilai bahwa Shishida ini bukan sosok yang lemah. Shishida terhitung memiliki dua jurus andalan, yaitu Gaon Renji dan Futatabi Suto. Kita bahas dulu dari Gaon Renji. Gaon Renji adalah teknik serangan yang dimana Shishida mengamuk dan berubah ke bentuk yang mengerikan, guna untuk menghabisi lawan dengan cepat dan mengintimidasi lawan dengan penampilannya. Kemudian ada Futatabi Suto, yang dimana jurus ini adalah mengontrol perubahan Shishida dari yang ke mode beast, langsung berubah ke mode manusia, dan setelah itu berubah lagi ke mode beast dengan sangat mudah. Sederhananya, kemampuan ini mirip seperti kasus All Might yang dapat dengan mudah merubah tubuhnya ke bentuk berotot, lalu ke bentuk kurus. Nama hero dan referensi karakter. Shishida memiliki nama hero dan referensi karakter yang sangat unik, di mana nama hero-nya adalah Gefaudan. Ternyata nama Gefaudan ini memiliki sejarah di dunia nyata yang cukup mengerikan, dan juga penggambaran referensi dari karakternya yang ternyata sangat tidak asing bagi kita penggemar Marvel dan Disney Princess.
Oke, kita bahas dulu dari nama hero Shishida. Nama hero Shishida adalah Gevaudan. Gevaudan ternyata adalah salah satu monster yang dirumorkan pernah meneror provinsi Gevaudan di negara Perancis pada tahun antara 1764 sampai 1768. Monster Gevaudan digambarkan sebagai sosok hewan serigala yang di setiap kasus pembantaiannya, Gevaudan seringkali merobek tenggorokan korban untuk membunuhnya. Terhitung pada saat itu Gevaudan telah membunuh 600 lebih korban, sampai kisah ini diabadikan sebagai legenda di Perancis. Nah, hal ini selaras dengan kekuatan Shishida yang cukup brutal, maka dari itu tak heran dia menamakan nama pahlawannya sebagai Gevaudan. Kemudian kita sudah tak asing lagi dengan kebiasaan Bang Hori yang selalu mengambil referensi dari karakter ikonis yang sudah kita kenal, kemudian disalurkan ke salah satu original karakternya. Nah, Shishida tak lepas dari hal tersebut. Shishida terinspirasi dari sosok superhero Marvel yang adalah Henry McCoy, atau yang lebih kita kenal sebagai Beast, sosok hero dari universe Marvel yang juga memiliki kekuatan yang sama persis dengan Shishida. Bahkan dari pembawaan sifatnya terlihat sangat identik satu sama lain, namun hanya warna saja yang berbeda. Sementara referensi lain yang dimasukkan Bang Hori ke Shishida ini adalah sosok pangeran buruk rupa yang kita kenal di salah satu film Disney Princess yang adalah Beauty and the Beast. Terlihat pula persamaan sifat pahlawan dari Shishida dan Beast yang cukup identik, sehingga menjadikan Shishida sebagai salah satu karakter di My Hero Academia yang terinspirasi lebih dari satu karakter sekaligus. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.